Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raka Aditya Pratama, NPM 264104144. Di sini saya akan menjelaskan dari pengertian dan juga hakikat konstitusi. Istilah konstitusi berasal dari bahasa Inggris yaitu constitution dan berasal dari bahasa Belanda constituere. Dalam bahasa Latin disebut constitutio atau constituere, sedangkan dalam bahasa Perancis yaitu constituere. Dalam bahasa Jerman disebut Verfassung dan Konstitution. Sedangkan dalam ketatanegaraan RI diartikan sama dengan Undang-Undang Dasar. Konstitusi atau Undang-Undang Dasar dapat diartikan peraturan dasar yang memuat ketentuan-ketentuan pokok dan menjadi satu sumber perundang-undangan. Pengertian konstitusi menurut para ahli. Yang pertama ada KC Weir. Konstitusi adalah seluruh sistem ketatanegaraan suatu negara yang berupa kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur, atau memerintah dalam pemerintahan suatu negara. Yang kedua ada dari Hermann Heller. Konstitusi mempunyai arti luas pada Undang-Undang Dasar. Konstitusi tidak hanya bersifat yuridis tetapi juga sosiologis dan politis. Yang ketiga ada dari Lassalle, yang menyatakan bahwa konstitusi adalah hubungan antara kekuasaan yang terdapat di dalam masyarakat seperti golongan yang mempunyai kedudukan nyata di dalam masyarakat, misalnya kepala angkatan perang, partai politik, dan sebagainya. Yang keempat ada dari L.J. van Apeldoorn, yang menyatakan bahwa konstitusi memuat baik peraturan tertulis maupun peraturan tak tertulis. Jika merujuk pada pendapat Van Apeldoorn di atas, konstitusi tertulis atau documentary constitution, written constitution adalah aturan-aturan pokok dasar negara, bangunan negara, dan tata negara. Demikian juga aturan dasar lainnya yang mengatur kehidupan suatu bangsa di dalam persekutuan hukum negara. Sementara konstitusi tidak tertulis atau konvensi non-documentary constitution adalah berupa kebiasaan ketatanegaraan yang sering timbul dalam sebuah negara. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Indonesia terbiasa menggunakan istilah Undang-Undang Dasar atau UUD sebagai konstitusi, sebagaimana orang Belanda menggunakan Grondwet. Grond artinya dasar, wet artinya undang-undang, dan orang Jerman menggunakan Grundgesetz. Grund artinya dasar, Gesetz artinya undang-undang. Yang keduanya menunjuk pada suatu naskah tertulis. Istilah konstitusi bagi sebagian besar sarjana ilmu politik merupakan suatu yang lebih luas dari undang-undang dasar, yang meliputi keseluruhan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur secara mengikat bagaimana suatu pemerintahan diselenggarakan dalam suatu masyarakat. Dalam negara modern seperti sekarang ini, serta untuk menegakkan unsur negara hukum, konstitusi merupakan suatu keharusan yang ada dalam sebuah negara. Konstitusi di Indonesia. Para pendiri negara Kesatuan Republik Indonesia telah sepakat untuk menyusun sebuah undang-undang dasar sebagai konstitusi tertulis dengan segala arti dan fungsinya. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945, Konstitusi Indonesia sebagai suatu revolusi Grondwet telah disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Adalah dalam sebuah naskah yang dinamakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang memuat 37 pasal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Heria, NPM 204101023. Di sini saya akan menjelaskan tentang nilai, tujuan, dan fungsi konstitusi. Yang pertama, nilai-nilai dalam konstitusi. Nilai konstitusi meliputi nilai normatif, nominal, dan semantik. Poin A, nilai normatif. Artinya, suatu konstitusi memiliki nilai normatif jika resmi diterima oleh suatu bangsa. Tidak hanya berlaku dalam arti hukum atau legal, tetapi juga nyata, berlaku efektif dalam masyarakat, sehingga masyarakat melaksanakan konstitusi secara konsekuen. Poin B yaitu nilai nominal, artinya konstitusi memuat nilai nominal jika menurut hukum berlaku. Tidak seluruh pasal-pasal yang ada dalam Undang-Undang Dasar itu berlaku bagi seluruh wilayah negara. Yang poin C yaitu nilai semantik, artinya suatu konstitusi dikatakan nilai semantik jika hanya untuk kepentingan penguasa saja. Artinya konstitusi ini dijadikan sebagai alat untuk melaksanakan kekuasaan politik. Yang kedua yaitu tujuan dari konstitusi. Poin A, konstitusi membatasi
kekuasaan penguasa, artinya tidak akan ada lagi kesewenang-wenangan dalam kekuasaan. Dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 7 mengenai pembatasan kekuasaan. Contohnya, Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama 5 tahun. Dan sesudahnya dapat dipilih kembali namun hanya 1 kali masa jabatan. Yang kedua, konstitusi melindungi hak asasi manusia. Dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 29 ayat 2 menjamin tentang agama, sehingga setiap manusia berhak memilih agamanya masing-masing dan beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Poin C yaitu konstitusi digunakan sebagai pedoman penyelenggara negara. Yang ketiga, fungsi konstitusi. Secara garis besar, konstitusi memiliki 2 fungsi utama. Yang pertama, konstitusi berfungsi untuk menentukan dan membatasi kekuasaan penguasa negara. Artinya, Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama 5 tahun. Setelah itu bisa dipilih kembali namun hanya 1 kali masa jabatan. Fungsi yang kedua yaitu menjamin hak asasi manusia melalui aturan tentang hak asasi yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizmanti Maulina, NPM 204101016. C. Kedudukan konstitusi. Pengertian konstitusi dibatasi pada konstitusi sebagai Undang-Undang Dasar. Kedudukan dimaknai sebagai sebuah tempat atau posisi. Kedudukan konstitusi berarti posisi atau tempat suatu undang-undang dasar jika disandingkan dengan peraturan lainnya. Konstitusi menduduki posisi paling tinggi dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Undang-undang dasar merupakan perwujudan hukum tertinggi yang harus ditaati baik oleh rakyat maupun pemerintah. Kedudukan konstitusi bagi sebuah negara yaitu yang pertama, konstitusi merupakan hukum dasar yang berisi aturan-aturan, ketentuan tentang hal-hal yang berisi mendasar dalam kehidupan suatu negara. Contohnya, pembatasan kekuasaan pemerintah dan jaminan akan hak dasar rakyat. Yang kedua, konstitusi merupakan hukum tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan nasional sebuah negara. Dalam sistem konstitusional, konstitusi mempunyai validitas yang lebih tinggi dibandingkan perundangan biasa. Saya Alisa Siti Hanifah, NPM 204101129 akan memaparkan mengenai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai Konstitusi Republik Indonesia. Dalam arti sempit, Undang-Undang Dasar 1945 termasuk konstitusi, sedangkan dalam arti luas, Undang-Undang Dasar 45 merupakan bagian dari konstitusi karena konstitusi memiliki cakupan yang lebih luas, tidak sebatas peraturan tertulis, peraturan tak tertulis pun merupakan bagian dari konstitusi. Berbicara tentang Undang-Undang Dasar 45, itu merupakan hukum dasar negara Indonesia, berisi kaidah-kaidah mendasar tentang struktur ketatanegaraan Indonesia. Undang-Undang Dasar 45 itu sendiri telah mengalami amandemen dengan 4 kali rangkaian, yaitu pada tahun 1999, tahun 2000, tahun 2001, dan tahun 2002. Akan adakah amandemen kelima? Sebelum amandemen, Undang-Undang 45 terdiri atas pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan. Sedangkan setelah amandemen, Undang-Undang 45 terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal. Pembukaan itu sendiri terdiri dari 4 alinea dan jumlah pasal sebanyak 37 pasal ditambah 3 pasal aturan peralihan dan 2 pasal aturan tambahan. Tiap-tiap alinea dalam pembukaan UUD 45 memiliki nilai dan makna yang besar bagi bangsa dan negara. Nilai-nilai tersebut dibedakan menjadi 2, yaitu nilai-nilai yang mencerminkan pokok-pokok kaidah negara yang fundamental dan nilai-nilai yang mencerminkan tertib hukum. Adapun nilai-nilai pokok kaidah negara yang fundamental dalam pembukaan UUD 45 yaitu yang pertama, peraturan ditentukan dan dibuat oleh pembentuk negara.
Berdasarkan sejarah, PPKI sebagai badan yang mewakili bangsa Indonesia telah berhasil mengesahkan UUD 45. Yang kedua, adanya pernyataan lahir yang diijab kabulkan sebagai jelmaan kehendak pembentuk negara untuk menjadikan hal-hal tertentu sebagai dasar dari negara yang dibentuknya. Dalam hal materi, pembukaan UUD 45 memuat dasar-dasar negara yang dibentuk, yaitu yang pertama, tujuan negara. Ada tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum terlihat dari kalimat pada alinea keempat, yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Makna yang terkandung di dalamnya yaitu merupakan penerapan politik luar negeri Indonesia, yaitu politik bebas aktif. Politik luar negeri adalah strategi yang digunakan oleh suatu negara untuk menjalin hubungan dengan negara lain. Kata bebas dan aktif dalam politik bebas aktif artinya negara Indonesia tidak memihak pada kekuatan-kekuatan yang pada dasarnya tidak sesuai dengan Pancasila, dan untuk menjalankan kebijakan luar negeri Indonesia bersifat aktif atas kejadian-kejadian internasional. Adapun tujuan khusus negara Indonesia terlihat dari kalimat dalam pembukaan alinea keempat, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan tersebut bersifat khusus karena dihubungkan dengan status Indonesia sebagai negara yang ingin memakmurkan dan mensejahterakan rakyat. Selain tujuan negara, kemudian yang kedua ada asas kerohanian negara, yang merupakan suatu dasar dari keseluruhan peraturan hukum yang merupakan sumber dari segala sumber hukum. Asas kerohanian yang terdapat dalam pembukaan UUD 45 adalah sila-sila dalam Pancasila. Kemudian yang ketiga yaitu asas politik negara, merupakan dasar penyelenggaraan negara, di mana terdapat 3 asas politik negara Indonesia, yaitu yang pertama dasar hukum atau undang-undang dasar, kemudian yang kedua bentuk pemerintahan republik, dan yang terakhir negara yang berkedaulatan rakyat. Saya akan menyampaikan permasalahan terkait konstitusi. Yang pertama, ironi korupsi kala pandemi. Kondisi ekonomi rakyat sedang susah-susahnya. Anggaran dana bansos untuk masyarakat terdampak wabah COVID-19 malah dikorupsi pejabat. Permasalahan ini kemudian menuai kritik dengan adanya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Pasal 27 Ayat 1 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan. Pasal ini seolah-olah melegitimasi perbuatan dugaan korupsi yang dilakukan oleh Mensos Juliari bukan termasuk ke ranah tindak pidana korupsi, karena menurut pasal tersebut tindakan yang dilakukan oleh Juliari bukan merupakan kerugian negara. Hal ini yang kemudian mengakibatkan Perpu tersebut pernah digugat ke Mahkamah Konstitusi karena bertentangan dengan konstitusi negara, Undang-Undang Dasar 1945. Permasalahan kedua yaitu gaduh 3 periode. Wacana perpanjangan masa jabatan presiden kembali menghangat, berawal dari kecurigaan Amin Rais yang menyebutkan ada skenario memperpanjang masa jabatan presiden lewat amandemen Undang-Undang Dasar 45. Kendati demikian, Presiden Jokowi sudah menyatakan dirinya tak berminat menjadi presiden 3 periode. Lalu mengapa wacana 3 periode ini terus bergulir dalam 3 tahun terakhir? Apa motif politik di balik wacana ini? Seperti diketahui bersama bahwa konstitusi mengamanatkan 2 periode. Sekian dari saya, terima kasih.